Jadi untuk gelas kosong ini kita adakan di bulan kedua ya teman-teman memangan atau di bulan ketiga secara kalender teman-teman intern di Basic Step. Gelas kosong ini intinya itu adalah kita mengosongkan gelas nih untuk diisi air lagi. Dan itu bersifat dua arah ya, nggak hanya dari aku aja, nanti kita discuss, tapi juga boleh dari Kak Angel, Kak Rifda maupun Kak Rainan. Oke, next kita akan bahas apa nih? Sepengalaman aku ya teman-teman di bidang SMO dan media digital itu, untuk SMO itu nggak lepas nih dari tiga hal ini. Yang pertama karakter konten, kita akan bahas nanti terkait value konten, gimana cara kita kontennya itu agar beda, gimana caranya kita meng-highlight konten-konten kita, kurang lebih seperti itu. Yang kedua cara tayang, gimana agar konten kita itu ditunggu sama follower, konten kita itu follower itu sampai paham, oh hari Senin itu waktunya Basic Step upload kayak gitu. Sampai kayak gitu intinya itu gimana cara kita mempermainkan psikologisnya follower dari Basic Step itu untuk konten-konten yang kita upload. Jadi nggak hanya sekedar apa ya bikin konten, upload konten kayak gitu, tapi kita ada beberapa hal yang nanti kita pelajari bareng-bareng. Yang ketiga, SMA itu nggak jauh-jauh banget dari explore. Mungkin kalau dulu ya 2020, 2022 itu like comment kayak gitu. Tapi kita mulai tahun 2024 di bidang sosial media itu sudah mainnya itu share, lalu views kayak gitu. Jadi kayak like, comment itu algoritma yang nggak cukup menarik di tahun-tahun 2024, 2025 ini. Jadi kita nanti lebih mainkan di share, view kayak gitu. Jadi gimana cara kita optimalkannya. Oke, next ini ya karakter konten ya kita bahas lebih dahulu teman-teman. Mungkin ini ya teman-teman masih ingat juga ide konten SMO yang dijelaskan ketika teman-teman sebelum masuk di divisi atau departemen kreatif ya. Ada beberapa pilar konten yang harusnya kita sesuaikan dengan setiap harinya di basic step ini terkait konten edukasinya ya teman-teman. Yang pertama itu step education berkaitan terkait knowledge ya, knowledge sharing aja seputar youth development, karir dan lain sebagainya. Lalu ada youth Q&A ini lebih kepada konten-konten yang apa namanya ya, dari komen atau apa kayak gitu seharusnya ya. Seharusnya mulai bulan ini itu SMO itu dan PR ya nanti mulai bikin konten kayak gini nih. Nah nanti SMO mulai bisa explore ya terkait konten-konten yang basicnya itu dari pertanyaan. Nah itu nanti bisa dari komen atau dari apa kayak gitu bebas aja. Terus kita juga ada karir Kompas. Karir Kompas ini lebih kepada apa namanya? Misal jurusan psikologi nanti kerjaannya apa atau 5 tahun ke depan itu dibutuhin seperti apa anak psikologi itu. Jadi lebih kepada hal-hal yang futuristik atau perkiraan. Stepper story ini lebih kepada gimana caranya kita bedah apa namanya ya perjalanan dari teman-teman member di Basic Step. Nah, ini mulai ada di bulan ini ya, melalui konten-konten promosi dari apa namanya ya, dari Basic Academy, dari konten promosi oprek, kurang lebih seperti itu nanti dari Stepper Story. Baik di TikTok maupun IG ini akan kita apa namanya ya, akan kita lakukan Stepper Story ini. Untuk LinkedIn mungkin di bulan ini, sorry enggak sih, bulan depan aja karena bulan kita full ya untuk bulan depan kita mulai buat ini ya konten-konten video tapi konten videonya itu enggak yang sesuai tren atau apa kayak gitu tapi konten video yang lebih formal editingnya minim jadi kita mulai apa namanya kalau LinkedIn kan terbiasa dengan konten grafis ya nah itu kita mulai sisipkan konten-konten video. Bisa masuk nggak sih kalau konten video kayak gitu tapi nanti tetap kita sesuaikan secara apa ya secara karakternya itu karakter yang formal. Terus ada juga rekomendasi stapel terkait buku, film, dan lain sebagainya. Nah ini nih yang kayaknya belum ada ya di base 3 ini. Kayak misal yang happening sekarang itu apa sih? Eh, Misal kemarin yang lagi happening itu apa ya film-film yang viral atau buku yang viral. Nah itu kita bedah kayak gitu. Kalau dulu aku dulu sebagai SMO itu SMO sekaligus creative writer yang merangkap biasanya baca satu buku beres lalu aku kasih briefnya kayak rangkumannya cocok untuk siapa kayak gitu-gitu tapi konten-konten sekarang kan based on ini ya viral ya nah itu kita mulai explore lagi nih kayaknya kayak apa ya misal serial drakor atau buku yang menarik itu kita kupas di sini.
Nah, apa namanya? Kita akan adopsi dari sini ya. Nanti jadi konten itu nggak hanya sekedar ini teman-teman apa namanya ya? Konten yang hanya edukasi aja, tapi edukasinya itu secara nggak langsung itu soft skill kurang lebih kayak gitu. Bentar ya, kita stop dulu. Nah, EJ Peace Coffee ini ya, bentar. EJ Peace Coffee ini merupakan salah satu coffee shop ya di daerah Jawa bagian barat, entah itu Jakarta atau Jawa Barat. Intinya coffee shop, tapi mereka itu enggak ini teman-teman apa ya? Mereka nggak jual kopinya, nggak jual menunya, tapi mereka jual story. Nah, ini sih yang mau aku highlight di konten-konten mulai bulan ini atau bulan depan bisa direalisasikan. Jadi, konten-konten kita itu based on story atau kita ceritakan. Jangan nunjukin lagi kalau Basic Academy itu apa sih, dikasih penjelasan. Terus oprek di Basic Step itu seperti apa sih, dikasih penjelasan. Nggak gitu nanti konten promosinya. Tapi konten promosinya lebih kepada kemarin dia siapa ya Kak Raina dia udah bikin referensi buat konten promosi Basic Step. Nah itu nanti ceweknya nanti gimana caranya koordinasi dengan SMO ya digiring biar brief yang dibikin itu nggak menyebutkan Basic Academy sama sekali, tapi mengarahnya ke Basic Academy. Contohnya ini ya, AJP Coffee ini ya, dia bikin segmen POV anak owner ikut kerja, lalu bikin POV-POV yang lain ya. Intinya itu segmen-segmen kayak gitu yang mana ini menarik banget sih untuk diikuti anak muda sekarang. Karena mereka mainnya di apa ya, segmen romantis gitu ya, romantis anak muda. Sedangkan orang-orang sekarang kan sukanya kayak gitu ya. Nah ini segmen POV anak owner ini benar-benar oke banget, menarik banget. Jadi kayak pengen lihat apa namanya ya, nextnya apa kayak gitu. Ini sebenarnya udah ada juga eh, sebelumnya itu di DBS kalau aku nggak salah. DBS Bank atau DBS Foundation kurang lebih juga kayak gitu sih, mainnya itu reelsnya itu di romance. Cuma outputnya nanti ini apa namanya ya, ke produknya DBS mereka. Nah, ini DBS bener ya. Nanti teman-teman bisa ekspor di sini ya. Ini DBS Headworks Series. Lalu ada juga kemarin apa gitu. Jadi kayak dibikin gini-gini nanti kontennya. Gimana caranya kita benar-benar soft selling banget lewat story-story. Terus nanti tapi kita secara nggak langsung kenalin terkait basic step. Kalau teman-teman ini ya kemarin ikut eventnya yang basic step juga ya, yang terakhir yang aku ngisi materinya kurang lebih itu juga dibikin seperti itu. Mana ya PPT-nya bentar. Nah ini benar nih apa namanya webinarnya atau eventnya itu menjelaskan terkait apa namanya ya journaling ya atau question Big Mac tanda tanya besar dalam diri kita. Tapi di sini seluruh elemennya dibikin terkait basic step. Ini basic step yang awal-awal dulu, terus ini meeting chief, terus next lagi ini eventnya basic step yang ada di Bogor. Terus ini event-eventnya basic step juga. Jadi secara nggak langsung kita sisipkan nih basic step. Tapi tetap yang kita highlight itu adalah main course-nya yaitu topik-topiknya set up your goals. Set up your goals. Jadi tapi apa namanya ya? Ada grafis-grafis pendukung atau kata-kata pendukung yang mengenalkan basic step. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman yang aku mau sampaikan di mana tadi ya? Di sini yang kita stalking tadi. Jadi akan kita ada adaptasikan ya mulai bulan ini atau bulan depan dulu. Bulan ini teman-teman explore dulu terkait segmen baru kita ini ya atau karakter konten kita yang mau kita geser ini di bulan ini. Kurang lebih kayak gitu. Nanti misalkan teman-teman bingung, boleh banget kita ngobrol atau discuss di grup atau PC juga boleh. Nah, next ya, ini adalah gimana cara kita tadi ya mempermainkan jam tayang. Mempermainkan jam tayang itu jadi kalau post itu gak hanya asal langsung diposting aja, jangan langsung dikasih main course, tapi yang pertama itu teman-teman scroll dulu, scroll menggunakan akun basic step ya, entah itu 3 menit 5 menit. Nah itu setelah scroll, kenapa sih kok harus scroll scroll itu memperbesar atau meningkatkan apa namanya ya, meningkatkan peluang konten-konten basic step itu muncul di beranda
follower atau kompetitor yang scope-nya itu sejenis dengan kita. Jadi scroll itu meningkatkan itu, entah itu 1 menit sampai 5 menit itu oke. Nah, misalkan yang metode uploadnya kayak Kak Arifda maupun Kak Angel ya, eh, yang di apa namanya ya, dijadwalkan kayak gitu, itu pastikan apa namanya ya, ada waktu di hari itu atau kemarinnya itu buat scroll juga. Jadi intinya semakin aktif akun kita itu untuk menggunakan, entah itu scroll, like atau komen atau apapun itu aktivitas yang dilakukan di media sosial Basic Step itu bakal memperbesar peluang konten-konten Basic Step itu dimunculkan oleh algoritmanya media sosial itu di kompetitor maupun follower sejenis gitu ya teman-teman. Terus story pengantar ini untuk teman-teman Instagram sih. Nah ini kayak jarang banget ada kayak gitu. Nah diusahakan mulai bulan ini dipastikan ada ya untuk story pengantar itu agar postingnya itu nanti bisa tershare secara optimal di non-follower. Jadi story itu lebih menyasar ke non-follower sebenarnya. Nah, ini juga jadi isu ya, kayak buat teman-teman Instagram, Kak Angel, Kak Renan, sama Kak Adinda, kayak masih sering banget request-request upload dari teman-teman LinkedIn maupun TikTok itu nggak diupload di IG Story. Nah, mungkin solusinya kalau teman-teman SMO IG lagi sibuk atau apa, SMO TikTok sama SMO LinkedIn apa namanya ya, login aja di Instagramnya Basic Step. Jadi kalian setelah upload konten di LinkedIn maupun TikTok bikin story sendiri kayak gitu agar kita meminimalisir penyebarannya itu nggak optimal. Kayak contohnya kemarin itu bagus banget loh kontennya yang LinkedIn yang terakhir, bulan terakhir kemarin. Eh, Cuma nggak apa ya, nggak terekspos di Instagram Story kayak itu, sayang banget. Ntar ya, loadingnya lama. Nah, ini ya yang personal branding di LinkedIn ini kayak benar-benar banget dari segi isi kontennya, dari segi desainnya itu keren banget. Nah, ini kayak sayang banget cuma tershare di LinkedIn yang mana kalau LinkedIn kan cuma apa ya, like-nya cuma 5, repostnya cuma 1 kayak gitu. Impresinya cuma 175. Coba ini bisa di-share di story-nya Instagram atau mungkin story-nya TikTok juga ya. Impresinya pasti bakal lebih naik lagi. Sebenarnya apa namanya? Aku udah ngobrol juga ya sama Kak V dan Kak Rifda ya terkait LinkedIn itu gimana sih nanti ada terobosan-terobosan konten yang bisa meningkatkan impression. Nah, salah satunya kemarin adalah dari tugas basic basic training 2 atau 3 ya ini. Jadi semua beberapa member itu bikin konten-konten. Ada yang di LinkedIn, ada yang di Instagram. Nah, yang dari LinkedIn kita repost. Jadi yang tahu konten-konten kita itu nggak hanya dari koneksi Sekar, koneksinya Novela aja, tapi uh, pasti juga menyasar dari basic step karena kita repost di akun utama. Nah, gimana caranya sih kita bikin hal-hal yang serupa kayak gini nanti ke depannya gitu ya. Oke, kita next lagi ke like and save ya. Jadi setelah posting, pastikan akun dari basic step sendiri itu udah like dan save. Kalau bisa juga komen sih nanti teman-teman PR ketika meeting aku bantu arahin juga buat ikut ngeramein konten dari Basic Step karena PR kan tugasnya untuk memperluas branding kita juga ya dari SMO kurang lebih juga gitu. Nah itu gimana caranya? Apa ya teman-teman? Eh, ada aktivitas setelah posting, like and save, lalu repost ini sebenarnya masuk ke bagian story pengantar. Jadi story pengantar dulu pertanyaan-pertanyaan, posting, habis itu repost bahwa kita ada konten baru. Kurang lebih kayak gitu ya terkait jangan langsung posting kayak gitu. Karena aktivitas pre dan post kita upload itu benar-benar berpengaruh banget terhadap algoritma. Apalagi story ya, story itu akan memperlebar ke akun non-follower kita. Kurang lebih seperti itu. Next, ini ada beberapa strategi collaboration post sama mungkin konten kreatornya, terus creative writer-nya, atau mungkin sama SMO-nya kayak gitu, atau graphic design-nya. Intinya, misal ya ada di sini siapa ya?
konten ini ya, kontennya Naysila ini ya. Nah, kontennya Naysila ini mungkin bisa di add kolaborator ya sama Naysila, terus add kolaborator juga sama yang upload siapa. Misal yang upload Kak Adinda, ya add collab aja IG-nya Kak Adinda, ceweknya siapa. Misal ceweknya itu si Dio, ya add juga si Dio. Desain grafisnya tadi siapa? Si Ibas, add juga si Ibas. Jadi apa yang namanya ya? Persebarannya itu semakin luas bandingkan konten-konten yang teman-teman udah upload ini sama konten yang welcoming party ya. Bentar. Nah, konten yang welcoming party ini dia add kolaborator sampai 5 sebelumnya. Ini mungkin ada dua yang lepas ya. Uh, add 3 others. Tapi ini benar-benar apa namanya teman-teman? Luas banget gitu loh persebarannya. Like-nya aja sampai 126. Terus yang komen juga ada 3. Yang di sini yang mau aku sorot views-nya sih karena views-nya banyak banget. Itu ada 6.800. Ini tertinggi kedua setelah yang stok stok pas ini. Karena yang stok pas ini kita iklankan dulu. Jadi nyampe 7.300. Jadi penting banget ya teman-teman SMO terkait collaboration post ini. Nanti mungkin bisa ini aja apa namanya dibantu listing ya di grup itu terkait Instagramnya dari SMO siapa, terus konten kreator, graphic design dan juga ceweknya kayak gitu. Nanti minta bantuan ke headnya masing-masing ya agar para SMO ketika add collaboration post ini udah. Ini untuk Instagram ya, kalau untuk TikTok dan LinkedIn mungkin belum bisa pakai ini. Terus ini repost story kompetitor. Ini bisa dilakukan oleh semua sosial media ya, Instagram, TikTok maupun LinkedIn. Jadi kita rajin-rajin nih setiap 3 hari sekali atau 2 hari atau setiap hari kayak gitu kita repost. Kita bagikan. Misal konten kompetitor itu siapa sih? Kita cari di home kayak gini. Lalu ini ya mungkin dari konten kreator Raihani Nadira ini kita repost juga. Repost aja sih. Nah, kayak gitu. TikTok sama Instagram kurang lebih sama. Jadi apa ya teman-teman ya, semakin banyak aktivitas kita di sosial media itu juga semakin meningkatkan peluang kita untuk meningkatkan engagement-nya kurang lebih seperti itu. Sama story everyday. Nah ini tadi ini ya solusi dari teman-teman SMOIG yang mungkin ada kendala ya ketika repost konten dari LinkedIn sama TikTok. Jadi semua SMO sekarang pegang IG aja nggak apa-apa. Nanti chat pribadi ke aku ya ini buat kata sandinya biar kita bisa menciptakan ini teman-teman story everyday. Story everyday ini nah itu nanti SMO itu juga kalian saling discuss ya di grup departemen kreatif. Kalau misal tanggal 1 itu IG upload, kalau bisa itu TikTok sama link ini itu jangan tanggal 1 juga, tapi bisa tanggal 2-nya atau tanggal 3-nya, kurang lebih kayak gitu. Gitu ya teman-teman buat story everyday. Next terakhir buat SMA itu explore 1% lebih baik setiap harinya atau setiap waktunya. Mulai dari penjadwalan konten, ini benar-benar diperhatikan banget ya teman-teman untuk penjadwalan konten itu karena apa ya penjadwalan konten itu tanggung jawab kalian, bukan tanggung jawab head atau tanggung jawab siapa lagi tanggung jawab yang lain kayak gitu. Tapi untuk apa tadi penjadwalan konten ya penjadwalan konten itu benar-benar tanggung jawab SMO. Kita kasih case-nya langsung di TikTok ya. Di TikTok itu ini perlu kita evaluasi sih sebenarnya yang kendala itu di aspek mananya karena di bulan Agustus cuma 4 uploadan itu benar-benar itu kurang banget dari apa ya target yang kita tentukan di awal. Nah, di ini ya, ada Agustus sama September ya. Agustus 26, 29, 31. Nah, sekarang udah tanggal berapa? 5 September, tapi yang 3 konten ini belum upload. Nah, ini gimana caranya SMO di tanggal-tanggal ini, misalkan dari konten kreator belum beres ya ini ya, masih kosong kan ya. Ini gimana caranya tetap upload. Nah, makanya kita perlu banget nih draft di draft kemarin aku minta tolong kepada beberapa member yang bikin tugas basic trainingnya pakai video kayak gini. Aku minta buat upload juga di draft. Jadi misalkan nggak ada konten nih yang diupload di hari itu, teman-teman itu tetap upload apapun itu. Kemarin juga kejadian di Instagram. Di Instagram itu ada kesalahan penggunaan warna.
Nah, makanya gimana caranya hari itu tetap upload, jangan sampai ada terjadi kesalahan warna ini ya. Psikologi dalam produktivitas sama yang punyanya si Ibas ini ya sama-sama putihnya kayak gitu. Oh, bukan kesalahan sih, karena memang ada satu konten yang di cancel karena dari CCI-nya nggak ini belum bisa tepat waktu beresinnya. Jadi kan terpaksa kita cancel karena ini konten promosi buat event ya. Eventnya udah lewat, konten promosinya belum jadi kan sia-sia ya. Nah, jadi kita ambilkan konten dari LinkedIn, dua konten dari LinkedIn untuk Instagram kemarin. Jadi gimana caranya SMO benar-benar tanggung jawab terkait konten yang diupload di hari itu. Misalkan teman-teman di hari itu sibuk atau apa, pastikan sibuk jarang ya yang mendadak ya. Misalkan sibuk atau apa, dijadwalkan kayak yang dilakukan Kak Rifda sama Kak Angel ya, dijadwalkan jauh-jauh hari. Jadi tetap ada uploadan nih di hari itu. Dan misalkan itu bukan kesalahan dari kalian, tapi kesalahan dari tim yang lain karena terlambat atau apa, pastikan ada konten yang buat backup. Nah, itu nanti komunikasi aja di departemen kreatif atau komunikasi sama headnya, ada konten backup nggak, entah dari sosmed lain kayak gitu. Itu boleh banget ya, teman-teman, karena ini kondisi kita mendesak meskipun karakter kontennya nggak sama setiap media sosialnya. Tapi ya mau gimana lagi karena kontennya apa ya, jadwal uploadnya mendesak. Itu ya penjadwalan konten kolaborasi lintas medsos yang tadi kurang lebih aku sampaikan ya. Misalkan nggak ada konten yang diupload di hari itu, kita bisa kolaborasi lintas medsos. Atau lebih jauh lagi, kalau bisa nih teman-teman buat kolaborasi lintas medsos ini, misal ya kita bikin konten itu 3 part. Jadi cara menulis esai gitu ya. Ikuti 3 langkah ini untuk menulis esai yang lebih baik. Nah, itu part satunya di Instagram. Lalu di akhir video itu ada apa namanya ya? Temukan part 2-nya di TikTok. Nah, di TikTok nanti bikin kayak gitu. Terus yang part 3-nya di LinkedIn. Jadi kurang lebih gitu ya kolaborasi lintas medsos. Jadi konten-konten yang ada di Instagram, TikTok sama LinkedIn itu berhubungan. Tapi ini nanti ya, misalkan teman-teman udah apa ya, udah benar-benar paham sama ritmenya kayak gitu. Itu kita harusnya bisa kolaborasi lintas medsos. Dan juga jangan ragu-ragu ya buat testing-testing pendekatan baru, segmen konten baru, misal kayak tadi ya apa namanya, rekomendasi bukan bukan stepper story ini ya, stepper story ini kayak belum pernah ada di basic step. Kita coba deh gimana kayaknya insight-nya, views-nya dan lain sebagainya itu gimana. Kita coba testing 2 kali sampai 3 kali. Misalkan jelek ya next konten kita jangan pakai lagi gitu-gitu. Jadi testing-testing terus ya teman-teman karena media sosial itu berdasarkan tren atau apa kayak gitu. Karena aku pun juga ini ya memang latar belakangnya dari media sosial, kurang lebih 3 tahun ya di media sosial, terutama SMO kayak gini. Dan AJB Coffee ini merupakan salah satu klien dari aku. Jadi konten-konten yang kayak gini itu kita jualnya jangan apa ya, jangan produknya langsung, tapi story yang gimana storynya itu akan menuju ke produknya secara nggak langsung. Kurang lebih gitu ya teman-teman. Ada yang mau disampaikan nggak? Dari sini kita buka untuk sesi feedback dari teman-teman. Gimana? Silakan. Ada Kak Angel, Kak Rifda, Kak Rainan, sama Kak Dinda. Gimana kira-kira? Eh, aku mau nanya Kak, buat konten yang urgently hiring itu kan udah ada ya di spreadsheetnya buat referensinya. Aku nggak tahu sih ditambahin siapa. Tapi kalau dari aku sendiri yang kayak nyari referensinya gitu, kira-kira boleh gak Kak? Oh ya, boleh, boleh, boleh banget. Itu kan masih kosong ya kalau nggak salah ya. Udah diisi sih Kak. Cuma kayak aku mau nyari referensi lain juga gitu loh yang pas Mm-mm. gitulah kira-kira. Boleh, boleh. Jadi nanti di kolomnya ada beberapa referensi gitu. Boleh banget kok. Oke Kak, thank you. Ada lagi teman-teman. Eh, Gimana? Rainan mau on mic sama Adinda. Tapi nggak denger aku suaranya. Ini Kak, saya mau nanya sih. eh ini entah saya emang tadi lupa baca grup, tapi yang di bagian tab request itu sebetulnya itu apa sih Kak?
Jadi saya juga kurang paham sama yang bagian request itu Kak. Gimana yang So- tab request itu? Iya, Kenapa itu? itu apa sih isinya Kak? Saya kan kurang paham gitu Kak, sama itu. Oh, maksudnya tab request itu buat Iya, apa gitu ya? iya. Karena Oh, kadang pas lihat penyetan kok ada tab requestnya terus kok page saya kosong terus mikir loh, saya entah ketinggalan informasi atau gimana tuh Kak. oh iya iya. Ha. Kalau teman-teman sebenarnya kita itu ada dua ya kontennya, ada yang operasional, ada yang request. Kalau operasional, sorry, ya, benar, bentar. Kalau yang operasional itu ya konten-konten dari kita terkait edukasi apa dari 5 pilar tadi ya, dari pilar-pilar yang ada. Nah, nggak menutup kemungkinan juga kita juga ada konten request nih. Konten request itu terkait apa? Yaitu misal poster event, poster oprek kayak gitu itu dari departemen lain. Misal ini dari departemen operasional, dia request buat template media partner post. Nah, nanti kalau media partner post ya nanti ini yang nginfoin sebenarnya chief atau headnya sih, nanti ditaruh ke siapa. Nah, ini untuk media partner post langsung ke Kevin. Terus misal ini dari project request untuk feed webinar. Nah, ini nanti sama headnya diasenkan dulu ke creative writer ya buat apa ya? Buat dipoles dulu copywritingnya dan lain sebagainya. Habis itu nanti naik ke desain, buat didesain, terus nanti di SMO upload. Nah, di sini yang di tab operasional ini yang ada apa namanya ya, yang dikasih lengkap itu cuma SMO karena SMO kan sifatnya ini ya buat upload ya. Jadi itu dikasih lengkap. Misal ini request tanggal 17 Agustus. Ini captionnya di sini, lalu posternya juga udah ada di sini. Kurang lebih kayak gitu. Kak Renan udah copy belum? Udah aman ya. Jadi tab request itu SMO nggak perlu cari ide konten. Yang cari ide konten udah dari timnya yang request, langsung naik ke CW, GD, dan nanti diupload sama SMO. Kurang lebih gitu sih. Baik ya, terima kasih. Oke, ada lagi Kak Rida, Kak Dinda gimana? Izin Kak Arda, aku boleh nanya. Gimana gimana? Eh, aku mau nanya soal interaktif story-nya itu baiknya di-upload jarak waktunya sama post buat postingan itu berapa, waktunya berapa lama Kak? Berapa lama Atau gitu ya? ada saran gitu? Iya. Sebaiknya langsung aja sih. Jadi kita buka IG, kita scroll-scroll dulu. Habis scroll itu kita bikin cerita ya. Bikin cerita paling 1 menit 2 menit ya. Kita post story-nya 1 atau 2 story gitu. Habis itu kita langsung upload yang apa namanya feed-nya tadi. Kurang lebih gitu. Oh, oke Kak, thank you. Jadi nggak ada durasi yang pasti sih. Kayak teman-teman mau upload gitu, bikin story dulu, habis itu langsung upload gitu aja. Nah, kalau misalkan yang dijadwalkan atau apa kayak gitu, misalkan lagi sibuk nih, ketika itu udah posting, story-nya menyusul nggak apa-apa. Intinya eh, konten-konten yang kita posting itu tetap apa ya tercarry oleh story yang kita bikin meskipun story-nya itu nggak harus yang tepat waktu sama kayak waktu upload misal 6 jam setelahnya atau 10 jam setelahnya tapi pastikan jangan sampai beda hari. Nah buat repost juga teman-teman boleh kok story pengantarnya itu nggak hanya pertanyaan-pertanyaan aja tapi repost dari apa namanya konten konten sejenis yang dari kompetitor. Misal kita bahas tips menulis esai gitu ya. Cari konten dari kompetitor itu yang tips menulis esai, habis itu kita repost. Setelah kita repost, kita ada story yang pengantar gitu. Habis itu konten kita yang dipost. Itu lebih banyak lagi sih nanti meningkatkan engagement-nya gitu teman-teman. Ada lagi nggak Kak Dida, Kak Rifda, atau Kak Angel sama Kak Rena? Oke, silakan. Izin nambahin Kak buat konten story repostnya itu kita repostnya pakai kayak copywritingnya juga atau tinggal repost aja Kak baiknya. Repost aja sih. Soalnya nanti kalau kita kasih POV pandangan kita takutnya apa ya kita salah makna atau apa gitu jadi panjang. Jadi biasanya kalau aku repost aja. Oke Kak, thank you. Gitu. Oke, kalau udah Halo cukup Kak Arda. ya Kak Rida gimana?
ya aku mau apa ya? Mungkin menyampaikan aja dari yang tadi yang disampaikan sama Kada, apalagi yang bagian ide konten itu ya Kak. Itu kan aku sempat notice juga yang bagian apa tuh kayak ada pertanyaan-pertanyaan gitu kan, Q&A gitu. Nah, itu bisa sih Kak kita buat apa ya? Kita bikin stok pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Caranya mungkin kayak gini sih Kak, aku mikirnya kayak nanti dari tim Instagram gitu ya, kita bikin story terus bikin kayak apa ya story interaktif juga terus nanti isinya tuh kayak kalian lagi overthinkingin apa yang lagi kalian pikirin kayak gitu gitu nanti dari followers ataupun member-member Basic Step ini kita bisa nanya gitu. Nah jadi dari pertanyaan-pertanyaan itu kan pasti banyak ya Kak, nanti kita juga punya stok kontennya gitu kayak oh pertanyaan dari si A ini misalkan apa ya pertanyaan yang kayak overthinking masa depan kayak gitu nanti bisa kita apa ya kita adopsi jadiin konten gitu buat di Instagram, di LinkedIn ataupun di TikTok kayak gitu sih Kak. Ya Kak Rifda, makasih sarannya. Ah, konten-konten pertanyaan kayak gitu, itu nanti sebenarnya bisa langsung dikonversi, nggak harus dalam bentuk konten apa ya, konten yang benar-benar berat gitu ya, kayak feed, reel, atau konten LinkedIn kayak gitu. Nah, mungkin misal ada 5 pertanyaan yang masuk, itu 4 pertanyaan kita konversikan ke story, satu pertanyaan itu kita konversikan ke reels atau konten feed, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, 4 konten yang kita story itu nanti dari siapa? Itu dari konten kreator. Kita kan tanggal 10 besok itu ada ini ya teman-teman, apa namanya ya? Early bird ya, early bird buat oprek batch 4. Nah, itu nanti ada posisi konten kreator juga, jadi konten kreatornya nanti bakal lebih banyak ya, sehingga nanti konten kreator itu nggak hanya bikin reels ataupun konten TikTok teman-teman, tapi juga bikin story harian. Dulu itu di batch 2 berlaku seperti itu sih, karena konten kreatornya benar-benar apa ya oke dan kerja kayak gitu. Tapi mungkin untuk batch 3 ini konten kreatornya ada kesibukan lain atau seperti apa ya, sehingga nggak bisa dijalankan secara optimal. Kalau dulu itu sebentar, aku carikan ya. Nah, dulu itu gini teman-teman. Jadi kita ada ini repost sih ya. Kayak gini. Jadi beberapa pertanyaan dari follower atau nanti bisa bikin ini aja damis ya dari teman-teman SMO sendiri. Kita ada story-story harian kayak gini. Jadi pendek-pendek aja sih story-nya dari 5 sampai 7 detik aja. Sebenarnya kayak reels tapi benar-benar yang versi pendek banget gitu. Nah, ini cuma 7 sampai 10 detik teman-teman kalau teman-teman scroll di sini. Di bulan apa ini? Di bulan Mei ya. Mei, April itu kayak gini. Jadi benar-benar pendek-pendek banget gitu. Itu mungkin bisa kita realisasikan sekitar mulai tanggal akhir bulan ini ya, akhir September ya, konten-konten yang pendek-pendek kayak gini. Karena kita juga menilai konten kreator yang di batch ini itu mungkin ada kesibukan lain atau apa itu ya, sehingga konten yang utama aja banyak yang ngaret, apalagi ditambah nanti konten-konten yang versi short-short kayak gini. Gitu ya kurang lebih, Pak Rifda, gimana? Oke oke Kak. Oh iya Kak. Terus kan tadi Kak Arda juga sempat bilang ya kalau di link ini tuh juga nanti bakal ada video kayak gitu ya Kak. Berarti itu video yang kayak edukatif atau yang lebih ke entertain atau gimana tuh Kak? Video yang edukatif sih, lebih ke tips-tips gitu aja. Hmm, hmm. Yang konten yang aku tadi bilang ya, yang personal branding di LinkedIn itu ya, itu kan bentuknya masih fit ya. Nah, itu kalau kayaknya dikemas dalam video lebih menarik gitu sih. Oh, oke oke. Berarti kita coba juga dalam bentuk video mungkin gitu ya Kak. Iya, Di samping betul. feednya. Oke oke. Makasih banyak Kak. Terus mungkin ini ya teman-teman, gimana caranya konten-konten nanti ya kita mulai di akhir September atau bulan Oktober nanti, setiap konten yang kita upload itu melibatkan member dari Basic Step. Kalau kemarin itu aku kepikiran segmen segmen yang ini ya, promosi oprek ya. Jadi kita nggak hanya tunjukin nih posisinya apa aja, tapi kita juga ada kayak behind di the story-nya itu, anak event kreatif itu ketika bikin event itu gimana seluk-beluknya, terus teman-teman talent acquisition itu ketika persiapan guidebook oprek, sistem seleksi itu kayak gimana gitu. Gitu sih gimana caranya konten-konten yang kita bikin.
kedepannya itu benar-benar melibatkan member dari Basic Step itu sendiri. Kurang lebih gitu ya. Gimana? Ada feedback kan? Silakan. Oke, kalau gimana Kak Angel? Sorry Kak Arda, berarti pas masa-masa oprek tuh Hmm, kalau kita post daily yang reels tadi kayak kakak tunjukin itu kita nggak apa-apa atau gimana? Kita pause apa? Reels apa yang selama masa Hmm, oprek itu kita post kita upload reels reels kayak gitu juga berarti atau kayak gimana? iya, boleh kayak gitu juga. Intinya kita komposisinya pas gitu antara konten oprek sama konten edukatif biasa gitu Kak. Thank you Kak. Iya, biar nggak bosan ya konten-kontennya oprek terus semua. Itu kurang lebih. Oke Kak. Oke, kok kira udah cukup. Ini